Hai, kembali lagi di Optika Hype bareng aku Apip, merangkum topik-topik yang ramai dibicarakan selama sepekan terakhir. Ada pocong Mumun yang legendaris di bioskop. Lalu, ada kabar kebocoran 1,3 miliar data SIM card. Sampai topik tunjangan guru dan dosen terancam dihapus. Hingga heboh rencana kenaikan harga BBM. Berikut selengkapnya. Persatuan Guru Republik Indonesia menyatakan menolak tegas penghapusan pasal tentang tunjangan-tunjangan profesi guru, daerah terpencil, dosen dari RUU Sisiknas. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Yunifah Rosyidi, dalam keterangan pers menyebut penghapusan tunjangan profesi guru dan dosen sama saja mematikan pekerjaan para pendidik. Seperti dikutip dari Antara, Unifah menyebut dalam pasal 127 ayat 3-10 RUU Sisiknas draft versi April 2022 masih tertera jelas tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Akan tetapi, dalam draft versi Agustus 2022 yang diunggah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, pasal 127 ayat 3-10 yang mengatur pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan khusus bagi guru daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan dosen justru hilang. Waduh, hilang kemana tuh? Tapi, kata Kemendikbudristek, melalui Dirjen GTK Kemendikbudristek, Iwan Syahril, RUU Sisiknas memastikan guru yang berstatus ASN dan non-ASN akan memperoleh tunjangan profesi sampai pensiun. Kita lihat beneran terrealisasi atau enggak ya? Masih ingat dengan sosok legendaris Mumun dari serial TV tahun 2000-an? Ya, kini sosok pocong Mumun bisa dilihat di layar lebar. Film adaptasi dari serial televisi Jadi Pocong karya Mandra yang tayang di Indosiar pada Juni 2022 sampai Oktober 2003 ini. Sinetron yang memiliki 33 episode ini identik sosok hantu yang disebut Mumun. Oleh karena itulah judul film tersebut diubah menjadi nama pocong dengan mata hijau itu. Jika dulu aktor Mandra tampil sebagai pemeran tukang gali kubur bernama Husen, kini ia kembali muncul di versi film. Aktor veteran menjadi sosok yang bikin Mumun bangkit dari kubur. Untuk karakter Mumun, aktris cantik Edis Adelia memerankan pocong Mumun. Namun, di filmnya Rizal Mantovani menggandeng Acha Septriasa untuk memerankan sosok Mumun, hantu pocong yang keluyuran. Film horor dibalut dengan komedi ini mulai naik ke layar lebar pada 1 September 2022. Nostalgia banget ya. Kalian udah nonton belum? Topik tentang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak lagi panas-panasnya dibicarakan nih. Masyarakat berekspektasi bahwa kenaikan harga BBM akan dilakukan pemerintah per 1 September 2022 kemarin. Akibatnya, banyak jumpai antrian panjang di beberapa SPBU. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menurutnya kenaikan harga BBM sudah melalui tahap kajian dan penghitungan yang matang. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tenang dan menerima apapun yang telah menjadi kebijakan pemerintah. Buat menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bakal menyalurkan dana bansos atau BLT BBM yang disalurkan mulai bulan ini. Target menerima ada sebanyak 20,65 juta orang. Adapun total BLT BBM yang dapat diterima yaitu sebesar 600.000 per orang. Tapi pemerintah mencarikan dalam 2 tahap sehingga per tahap 300.000. Kata Mensos Risma, biar tepat sasaran, petugas dari PT Pos akan pergi ke rumah-rumah penerima. Kemudian foto-foto rumah, foto dia di rumah itu, dan dokumen lengkap. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Jagat media sosial Twitter tengah ramai membicarakan dugaan kebocoran 1,3 miliar data pendaftar kartu SIM card. Data ini diklaim didapatkan dari Kementerian Kominfo. Akun tersebut mengatakan data yang bocor mencakup nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, nama penyedia atau provider hingga tanggal pendaftaran. Dikutip dari laman liputan6.com, pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya berdasarkan analisa dan informasi yang timnya kumpulkan, sampel data yang dibagikan gratis itu hanya dimiliki oleh Kominfo atau Dukcapil. Alphonse juga mengatakan jika data ini benar, artinya semua nomor ponsel di Indonesia sudah bocor, baik itu SIM card prabayar maupun pasca bayar. Wah, gawat dong ya. Sementara itu, pihak Kominfo mengatakan kebocoran bukan berasal dari servernya. Begitu juga perwakilan dari provider di Indonesia menyatakan data pelanggan aman dan terlindungi. Nah, lempar batu sembunyi bakwan dong.
Jadinya gimana nih? Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, kini berstatus tersangka dalam 2 perkara terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Sambo kini punya 2 status tersangka. Yang pertama, tersangka pembunuhan berencana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Kapolri juga mengungkapkan Ferdy Sambo memerintahkan Barada Richard Eliezer atau E menembak Brigadir Yosua dan tak ada peristiwa tembak menembak. Status tersangka kedua yakni tersangka obstruction of justice. Ia ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum pembunuhan Brigadir J bersama 6 orang lainnya. Jadi total 7 nih. Adapun 7 tersangka adalah 1. Irjen Ferdy Sambo selaku mantan Kadif Propam Polri, 2. Brigjen Hendra Kurniawan, 3. Kombes Agus Nurpatria, 4. AKBP Arif Rahman Arifin, 5. Kompol Baikuni Wibowo, 6. Kompol Cuk Putranto, dan 7. AKP Irfan Widianto. Waduh, makin runyam aja ya. Oke, itu tadi beberapa rangkuman topik terhangat selama sepekan terakhir. Sampai jumpa minggu depan. Bye!